إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى حضرة أولياء الله تعالى ونخص خاصة حضرة صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي إلى حضرة مشايخ ابن تبسط الأجمعين أعاذنا الله من بركاتهم وكراماتهم وشفاعاتهم ونسألك الإجابة والإجازة أغثنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسب فصل من طلب وجد manutai sapane wong iku talaba nuprih sapa man wajada mangka nemu sapa man wala tahsab lan ajanyana sapa sira anna hadza ing setuhune ikilah ilmu iku khasun tertentu bil anbiya'i kelawan piro-piro nabi wal auliya ilan piro-piro wali li anna jauhara bni adama karena setuhune jauhare atau zate anak Adam fi aslil khilqati ing dalem asal diciptaakene iku maudhu'un diselehaken li hadza maring ikilah ilmu kal hadidi kaya besi li ayyu'mala krana yen tadi adi gawe apa hadid digawe minhu saking hadid apa miratun kaca cermin yung zoru kang bisa ditingali fiha ing dalem mir'ah apa suratul alami gambarane alam ilalladzi angin besi soda'a kang berkarat apa alladzi otomatis fayahtaju mangka butuh fayahtaju mangka butuh apa alladzi ila ijla'i maring beningaken au jadaba atawa kering
fayahtaju mangka butuh ila soklin maring pengkilap ausabkin atau sepuh lannahu karena setune alladzi iku qad talifa teman-teman rusak opo alladzi wa kadzalika lan iku kaya mungkono al hadid kullu qalbin utawi saben-saben ati idza ghalaba nalikane nglindih alaihi ing atase qalbun apa asyahawatu piro-piro syahwat wal ma'asi lan piro-piro maksiat lam yablugh mangka ora bakal tumeka apa al qalbu hadhihi darajata ing ikilah derajat. Wa illam taghlub lan nalikane orang lindih alaihi ing atase qalbu apa tilka darajatu mengkono darajat kama qala kaya oleh dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illam taghlub lan senajan orang lindih alaihi ing atase qalbu apa ad-darajatu derajat. Kama qala an-nabiyyu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ma min mauludin ora anak utawi kang dilahiraken. Iku illa yuladu angin dilahiraken 'alal fitrati ing atase suci. Wa qala Allah ta'ala wa ashhadahum ala anfusihim wa ashhadahum lan nyaksiaken sapa Allah ing nas ala anfusihim ing atase awak dhewe nas alastu anatah ora ana sapa ingsun iku birabbikum pangerane sira kabeh. Qalu pada ngucap sapa annas bala enggih anta rabbuna. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono alqalbu banu adama utawi anak Adam. Fi fitratihim iku tetep ing dalem fitrahe banu Adam iku at-tasdiqu ngestoaken beneraken birrububiyati kelawan anane pangeran. Kama qala kayole dawu sallallahu subhanahu wa ta'ala fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kelawan fitrah Gusti Allah allati fatara kang dadekaken sapa Allah an-nasa ing manusia 'alaiha ing atase fitrah. Wal anbiya'u lan utawi pira-pira nabi wal auliya'u lan pira-pira wali hum banu Adam iku hum utawi anbiya wal auliya iku banu Adam anak Adam. Qala wasdawu sapa Allah subhanahu wa ta'ala qul ngucap sira innama ana angin mestine utawi ingsun iku basyarun manusa mithlukum haleh sepadane sira kabeh. Fakullu man mangka utai sapane wong iku zara'a nandur sapa man hasoda mangka panen sapa man.
Waman lan utai sapane iku masya lumaku sapa man wasala mangkatu mekas sapa man. Waman utai sapane wong iku talaba gulati sapa man wajada mangka bakal nemu sapa man. Wa talabulan utawi talab iku la yahsulu ora bisa hasil apa at-talab otomatis illa bil mujahadati angin kelawan bersungguh-sungguh. Talabu syaikhin nyatane nuprihe wong tua balighin kang wis renta arifin kang makrifat qad masya teman-teman lumaku fi hadzal tariqi ing dalam ikilah dalan. Wa idza hasalana nalikane wis hasil apa hadzani syai'aini ikilah perkara loro li ahadin kadue wong suwiji. Faqad arada mangka teman-teman ngarepaken sapa Allah lahum maring ahad at-taufiq ing taufik was sa'adata lan kebagjaan bihukmin kelawan hukum azaliyin kang bangsa azali. Hatta yablugha sehingga netakaken sapa Allah ila hadhihi darajati atau hatta yablugha sehingga tumeka sapa ahad ila hadhihi darajati maring ikilah derajat. Kemarin sudah dijelaskan tariqatul ilmi oleh para nabi dan juga oleh para wali. Sekarang kadang-kadang kita berpikir untuk bisa mendapatkan ilmu yang semacam itu wajar saja kalau para nabi bisa melakukannya. Wajar saja kalau para wali itu bisa melakukannya. Tapi jangan sangka itu hakikatnya bukan khusus untuk para nabi, juga bukan khusus untuk para wali. Kita sebagai manusia, sebagai manu Adam, ini sebenarnya bisa melakukan itu. Kenapa? Karena zat daripada manusia pada asal hilqah, asal diciptakannya itu adalah memang ditujukan untuk ma'rifatullah. Ditujukan untuk ma'rifatullah. Cuma nanti kita bisa bedakan antara manusia seperti kita-kitaan dan juga para nabi yang sudah jelas-jelas maksum dan juga para wali yang maksum tapi melalui proses ikhtiar. Kalau para wali itu maksumnya melalui proses ikhtiar, proses mujahadah. Sehingga dia bisa menjadi maksum. Karena apa? Karena dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lah para nabi juga akhirnya bisa maksum. Seperti Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya setiap diri manusia pasti ada setan. Saya juga ada setannya, tapi Allah telah menolong saya untuk bisa mengendalikan setan itu. Begitu juga dengan para wali. Dan para wali dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa dikategorikan hampir sama seperti maksum. Lah, sedangkan diri kita manusia ini diibaratkan seperti kal hadid, seperti besi atau seng atau apa saja yang kita ciptakan untuk dijadikan sebuah cermin. Ya. Kalau cermin itu kering ataupun akeh berkarat, maka otomatis untuk menjadikan dia ini mengkilap, ya, maka perlu untuk dibuang
apa namanya karatannya dan butuh pengkilapan sehingga bisa menjadi bening lagi. Atau hadir yang sudah berkarat otomatis dia akan menjadi rapuh. Dan untuk menjadi rapuh itu bagaimana supaya tidak semakin rapuh, lebih lama rapuhnya, ya bisa kita tambahkan dengan dicat dulu seumpama. Agar terhindar dari virus-virus itu apa? Karatan yang pasti akan menimpa pada besi tersebut. Atau bila perlu sokel ya disepuh kalau emas itu disepuh, kalau besi itu dicat. Kenapa? Karena itu bisa akan menjadi rusak. Begitu juga dengan hati manusia. Idza ghalaba 'alaihi syahwal ma'asi. Apabila hati manusia itu dipenuhi dengan syahwat dan maksiat, berarti itu ibaratnya adalah seperti besi yang penuh dengan karatan. Untuk bisa menjadi cermin, yang tadi cerminnya hati itu akan berhadapan dengan cermin lauhul, akan berhadapan dengan cermin lauhul mahfuz, sehingga nanti cermin itu bisa melihat maujudat yang ada pada lauhul mahfuz, sehingga orang itu bisa menjadi kasyaf, ya, bisa melihat apa yang akan terjadi, bisa melihat apa yang sedang terjadi, bahkan bisa melihat apa yang telah terjadi. Ini. Nah, kalau seumpama hati itu masih dipenuhi dengan syahwat dan ma'asi, maka jelas tidak akan bisa sampai pada derajat seperti ini. Wa illam taghlab alaihi tilka darajah, walaupun pada akhirnya manusia pun tidak akan bisa mencapai pada tingkat kenabian yang hakiki. Tapi minimal sudah masuk pada ranah derajat yang seperti itu. Lain ma min mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu betul-betul dalam kondisi suci. Ya, betul-betul dalam kondisi suci. Ibaratnya kalau kertas itu adalah kertas putih yang belum ada goresan apapun. Kemudian berangkat dari situ, semakin besar, ya, semakin manusia itu mempunyai syahwat, maka hati yang pada asalnya, manusia yang asalnya adalah fitrah, yang asalnya adalah suci, mulai ya dikotori dengan syahwat-syahwat dan dikotori dengan ma'asyi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, itu sudah dites dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Lalu Banu Adam menjawab pada masih alam apa namanya? Ya. Lalu dia menjawab, bala. Nggih panjenengan niku pangeran kula. Berarti menunjukkan bahwasanya aslul hilqah daripada Banu Adam itu adalah at-tasdiqu lirrububiyah. Itu adalah membenarkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berkali-kali ditegaskan bahwasanya para nabi itu juga Banu Adam. Para nabi itu juga manusia. Makanya qul innama ana basyarum mithlukum. Saya adalah manusia sama seperti ente-ente semuanya. Menunjukkan bahwasanya derajat ilmu ya yang didapatkan oleh para nabi, derajat ilmu
yang didapatkan oleh para wali yang kemarin dijelaskan bahwasanya mendapatkannya tidak melalui perantara. Bila wasitatin, artinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ya sebetulnya kita bisa mendapatkannya kalau kita bisa menjaga kesucian hati semenjak lahir, ya, sampai besar, sampai kita sudah melanglang buana kemana saja, masih bisa menjaga kebersihan hati itu. Kalaupun hati itu sudah kotor, toh bisa kita usahakan supaya bisa menjadi bersih lagi. Kenapa, Tan? Ya, jadi kita tidak usah putus asa. Ya, kita masih banyak waktu untuk bisa menjadikan hati ini bisa menjadi bersih dan bisa menjadi sebagai kaca cermin itu. Mungkin apa, Tan? Tapi bisakah kita melakukan itu? Tergantung kitanya mau melakukan atau tidak. Gimana? Mau melakukan atau kalau mau melakukan, pasti dia akan bisa mendapatkan. Ibaratnya man zara'a hasoda. Sapa sing nandur, dia pasti akan panen. Gimana? Man masya wasola. Siapa yang berjalan, pasti dia akan nyampe. Gimana? Kalau tidak berjalan, nggak bakalan nyampe. Aduh, saya pengen ke LPI, tapi mager. Ya nggak bakalan nyampe. Waman tolaba wajada. Kalau kita mencari, maka kita pasti akan mendapatkan. Mungkin apa badan? Sama seperti orang sepuh yang sudah renta, yang arif billah. Ya, ini mereka sudah banyak melakukan jalan seperti ini. Dan apabila dua hal itu bisa kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan taufik kepada orang tersebut dan akan memberikan sa'adah ya, bihukmin azaliyin sampai dia bisa masuk pada derajat yang seperti ini. Mungkin apa badan? Jadi kita semua bisa melakukan itu tergantung kita mau melakukannya tidak. Kalau tidak melakukannya tidak akan bisa hasil. Saya mah nitip aja sama ente yang nggak bisa. Saya mujahadahnya titip aja sama ente yang nggak bisa. Saya riadonya titip sama ente saja yang nggak bisa. Faslun ma hiya a'zamul ladzat. Ma utawi apa hiya a'zamul ladzati iku luwih agung-agunge piro-piro kelezatan atau kenikmatan. Nah, ini nanti kita bisa memastikan hakikatun nikmah, hakikatul ladzah itu ada di mana. Innal ladzata satuhune kenikmatan wasa'adata lan kebahagiaan libni adama kadue anak Adam iku ma'rifatullahi ngawruhi Gusti Allah. I'lam murwa sapa sira anna sa'adata kulli syai'in. Setuhune kebahagiaane saben-saben suwiji-wiji. Waladzatahu kana lan kenikmatane kulli syai'in wa rohatahu lan keenakane saben-saben suwiji-wiji kutakunu ana apa sa'adatu kulli syai'in iku bimuqtada tab'ihi kelawan tatrapan wateke kullu syai'.
Wa tab'u kulli syai'in utawi wateke saben-saben suwiji iku ma barang khuliqa kang didadiaken apa kullun lahu krana arahem. Jadi kenikmatan, kebahagiaan itu akan disesuaikan dengan hilqohnya. Ya, akan disesuaikan dengan hilqoh, diciptakannya. Contohnya, mata itu dia akan bisa mendapatkan kenikmatan kalau bisa melihat sesuatu yang indah. Telinga itu adalah mendengar. Berarti kenikmatannya telinga itu adalah apabila kita mendengar suara-suara tahoni ronin yang bagus. Nah, sekarang nanti al-qalbu diciptakannya untuk apa? Faladzatul aini, maka utani kenikmatane mata iku fis suwari ing dalem piro-piro bentuk al-hasanati kang bagus. Waladzatul udhuni lan utawi kenikmatane telinga iku fil aswati ing dalem piro-piro suara at-thayyibati kang bagus. Wa kadzalika lan kaya mengkono iku kaya mengkono mazhur sairul jawarihi atau wa kadzalika lan kaya mengkono udhun sairul jawarihi utawi kenikmatane sekabe apa saben-saben anggota badan iku bihadhihi sifati kelawan ikilah sifat. Lah sekarang al-qalbu. Waladzatul qalbi lan utawi kenikmatane hati al-khassati kang tertentu iku bima'rifatillahi kelawan ngawerwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu karena setuhuna al-qalbu iku makhlukun diciptakan laha karena ma'rifatullah. Nah, kemarin sudah disebutkan di dalam bab sebelumnya bahwasanya ya khuliqal qalbu li ma'rifatillah atau sa'adatul qalbu adalah ma'rifatullah. Gimana pembetulan? Ini sesuai dengan tabiat daripada sesuatu. Kayaknya besok mau hataman. Hidung, ya kenikmatannya apa? Ya otomatis bau-bau yang wangi, bau-bau yang semerbak, bau-bau yang harum. Al-qalbu khuliqa li ma'rifatillah, otomatis kenikmatannya ada pada ma'rifatul. Nah ini, ketemu sudah di sini. Ya. Wa kullu mauti saben-saben barang lam ya'rifhu kang orang ngaweruhi ing masapa ibnu Adam anak Adam idza arafahu nalikane ngaweri sapa ibnu Adam ing ma fariha maka bunga bihi kelawan ma. Lah ini anak Bang Ipul nih. Mithlu la'batis syatranj. Kayak dene permainan catur, satrong ku catur. Idza arafaha nalikane weruh sapa wong ing syatranj fariha mangka bunga sapa wong biha kelawan la'batus syatranj. Artinya apa? Setiap manusia apabila dia belum mengetahuinya atau tidak mengetahuinya, kemudian pada akhirnya dia tahu, dia ngerti, maka nanti di situ ada farihah, ada kebanggaan, ada kesenangan, ada kebungahan. Mungkin apa betul? Kayak orang belum bisa main catur, toli belajar sama Bang Ipul. Gimana betul?
toli akhirnya bisa. Senang tidak? Senang. Farih. Walau nuhiyalan lamun dicegah. Anha saking syatranj lam yatrukha. Maka orang ninggalakan sopong wong ing syatran wala yabqa lan ora tetep lahu kaduwe man alaiha ing atase syatranj apa sabrun sabar. Kalau sumpama dia belum bisa mendapatkannya atau sumpama dia tinggalkan, dia akan bersabar untuk bisa mendapatkannya itu. Akan bersabar. Wa kadzalika lan kaya mengkono madzkur. Idza waqa'a nalikane tumiba apa alqalbu fi ma'rifatillah. Ing dalem ngawruhi Gusti Allah. Wa farihalan bungah sapa alqalbu biha kelawan ma'rifatullah. Otomatis walam yasbur lan ora sabar anil musyahadati saking pengen ningali. Walaya beqallahu anha sabr. Ya. Otomatis kesabarannya itu wis kalau kata beli sabar pengen gagian bisa. Beli sabar pengen gagian weruh. Beli sabar pengen gagian ketemu. Nunggu sehari aja terlalu lama. Contohnya sumpama kamu mau dikenalkan sama seseorang yang dia siap mau menjadi istri kamu. Mau dipertemukannya besok. Ya, mau dipertemukannya, ini malam tuh lama sekali. Malam tuh terasa lama. Beli sabar. Lamun bisa matahari saya geser, cepet saya geser, biar cepet pagi. Nah itu kolbu. Ya. Ketika aslul hilqahnya adalah kolbu, itu adalah ma'rifatullah. Ya. Kemudian ya, hati itu sudah berontok, sudah isyku, sudah rindu untuk bisa ma'rifatullah, maka dia tidak akan bisa sabar untuk pengen cepet-cepet ma'rifatullah. Li'anna ladzatal qalbi. Karena setuhune kenikmatan al-qalbu iku al-ma'rifatu ngawerwi Gusti Allah. Wa kullama kanat lan kapan lan saben-saben ana opo al-ma'rifatu ma'rifat iku akbar luwih gede kanat mangka ana opo al-ladzatu kenikmatan iku akbaru iku akbaro luwih gede. Semakin besar ma'rifatannya, maka otomatis semakin besar juga kenikmatannya. Gitu. Semakin bagus pemandangannya, maka semakin betah untuk melihatnya. Semakin cantik, maka semakin tidak akan pernah bosan untuk memandangnya. Gina pembuatan. Begitu juga dengan hati, ketika sudah bisa mendapatkan ma'rifatullah, dan ma'rifatullahnya itu makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, bahwasanya orang itu akan bisa ma'rifatul Riyadul Badi'ah ya. Ya, ada yang bisa melihat zat-nya Allah setahun sekali, ada yang bisa melihatnya sebulan sekali, ada yang bisa melihatnya seminggu, sehari, ya, 1 jam, 1 menit, 1 detik, dan melihat selamanya. Itu semakin akbar, semakin besar, semakin besar. Fa'il lidzalika maka karena mengkono mazkur fa innal insana maka setuhune manusia. Nah ini
Logikanya, idza arafa nalikane kenal sapa wong al waziro ing menteri fariha mangka bungah sapa wong. Apalagi walau arafa lan lamun weruh sapa wong kenal sapa wong al malika ing raja ing presiden lakana mangka yaktine ana sapa wong iku a'dhama luwih agung apane farhan bunga. Makanya orang yang ketika kenal dengan salah satu pejabat dia akan merasa bangga, merasa senang. Apalagi kenal sama presiden atau raja semakin senang lagi. Gina pembuatan. Apalagi bisa megang kepalanya menteri, bisa megang kepalanya raja. Bang Ipul catur sih ratu. Kepalanya raja diapain? Pegang kepalanya menteri, dipegang. Itu merasa bangga. Ya fariha. Yang namanya fariha itu bangga itu nggak mesti diucapkan, tapi punya rasa kepuasan hati. Sementara orang-orang itu pengen pada kenal, kita mah sudah kenal. Kenal dari mana? Dulu sekolahnya bareng. Wah, apa maning. Gina betul punya kebanggaan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, mengenal penciptanya, otomatis kita pun akan merasa bangga, merasa senang, ya, karena kita bisa mengenalnya. Walaisa lan ora aneku maujudan kang maujud apa asyrafu kang luwih mulya minallahi saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna syarafa kulli mawjudin, karena mulia saben-saben mawjud bihi kelawan Allah wa minhu lan saking Allah. Dan jelas tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mulia dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaannya mawjudat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis Allah yang memberi kemuliaan, maka dia a'zam minal mawjudat. Wa kullu ajaibil alam. Lan utawi saben-saben keajaibane keindahannya alam iku atharu sun'atihi labete ciptaane Gusti Allah. Fala ma'rifata. Mangka ora ana ma'rifat iku a'azzu luwih mulia min ma'rifatihi tenimbang ma'rifat ing Allah. Wala ladzata lan ora ana kenikmatan iku a'dhamu luwih agung min ladzati ma'rifatihi saking kenikmatan ma'rifate Allah. Walaisa lan ora ana opo manzarun pemandangan iku ahsana luwih bagus min manzari hadratihi saking pemandangan zate Gusti Allah. Wa kullu ladzatid dunya lan utai saben-saben kelezatan syahwat dunia iku muta'alliqatun berkaitan bin nafsi kelawan nafsu wahia ute nafsu iku tabtulu batal opo nafsu bil mauti kelawan mati tapi waladzatu ma'rifatir rububiyah utawi ladzat ngaweruhi kepangeranan iku muta'alliqatun berkaitan bil qalbi kelawan hati fala tabtulu mangka ora batal apa ladzatul ma'rifah bil mauti kelawan mati li annal qalba karena setuhne hati iku la yahliku ora rusak apa qalbu bil mauti kelawan mati bal takunu balik ana apa ladzatuhu ladzate atiku aktsaru iku aktsaru luwi akeh wadauhu lan utawi padange ati iku akbaru luwi agung. Li'annahu karena setuhne ati iku kharaja metu opo al qalbu minadz zulumati saking kegelapan ila dhaui maring cahaya.
Kadang-kadang kita sering berpikir, katanya kenikmatan sing paling agung, kenikmatan sing paling tinggi itu adalah ma'rifatu dzatillah nanti di akhirat. Gimana boten? Enaknya apa? Kadang-kadang kita berpikir dari mana enaknya melihat zat Gusti Allah. Gimana boten? Ada ning swarga sih jelas ya. Pengen apa baik ya. Apa yang baru difikirkan oleh hati ini langsung datang. Contohnya kita lagi ning swarga gitu. Duh, pengen temen duren seumpama. Langsung. Nikmatnya terasa pisan. Gimana betul? Pengen anu jebol beda. Tapi nikmat ngelihat zat Gusti Allah dari mana sisi kenikmatannya. Gimana betul? Karena tadi kita berpikir bahwasanya yang namanya lazat itu berkaitan dengan anggota badan. Gimana betul? Iya, kalau lazatnya mulut, otomatis dia akan merasakan kenikmatan apabila dia mengkonsumsi makanan-makanan yang nikmat, pasti akan merasa nikmat. Lazatul fami ya bitta'am. Gimana betul? Nanti katanya di surga kita akan bisa melihat pemandangan-pemandangan ya, tajri tahtihan anhar. Ada sungainya, ada balongnya, ada macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Itu kebayang kenikmatannya. Tapi kalau kenikmatan melihat zat Allah, itu belum kita bisa bayangkan. Gini, betul. Karena memang kalau sumpama kita urut-urut, yang namanya al-qalbu itu adalah maujudun li ma'rifatillah. Mata maujudun lin nazar. Kuping maujudun lis sam'i. Udhun maujudun lis syummi. Ya. Famun maujudun atau makhlukun lil akli wasyurbi. Dan otomatis kenikmatannya berkaitan dengan yang sifatnya madiyah, ya, yang sifatnya material. Al-qalbu makhlukun atau mawjudun lima rifatillah. Kalau seumpama manusia itu akan merasa bangga, merasa senang apabila kenal dengan orang yang dianggapnya lebih tinggi derajatnya, seperti bertemu kenal dengan wazir, kenal dengan ratu, kenal dengan malik. Padahal kemuliaannya wazir, kemuliaannya ratu, kehebatannya itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis asrofunya. Ya. Dan apa yang kita lihat oleh mata, keindahan, itu pun semuanya atharus sunnahi. Itu adalah ciptaan Allah. Apa yang kita makan rasa begitu lezatnya, itu pun ciptaan Allah. Berarti tidak ada yang melebihi kemuliaan Sang Penciptanya. Gini betul. Tidak ada yang melebihi keindahan Sang Penciptanya. Tidak ada yang melebihi ya keelokan Sang Penciptanya. Otomatis Sang Penciptanya ya luwih enak dipandang, ya luwih bisa dirasakan dengan zauk dan melebihi segala-galanya. Dan itu nanti yang akan merasakan adalah bukan panca indera yang biasa kita rasakan. Tapi itu akan merasakan adalah
hati kita sendiri. Maka dari itu, ya, kepuasan hati, ya, ini akan melebihi kepuasan yang sifatnya materialistik. Contoh, orang berkompetisi dengan bulu tangkis atau main futsal, bertanding sampai jatuh bangun, sampai kesleo kakinya, langsung datang ke tukang pijit supaya bisa final besok. Begitu dia juara, oliye si mung piala bae, dapatnya cuma piala sama piagam. Sama piagam. Itu madiahnya, itu materialnya. Tapi itu enggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia akan merasa kepuasan hati itu akan melebihi yang sifatnya madiah, yang material. Itu dari itu aja sudah bisa kita gambarkan. Masya Allah, sampai kaki pincang. Sembayang B sampai angel, melaku B sampai pakai tongkat. Gue banget itu. Tapi farhatul qalbi, kebahagiaan hati itu melebihi tidak bisa dihargakan. Ya, berapapun harganya tidak bisa dibayar. Tidak dapat piala pun enggak apa-apa. Tidak dapat hadiah pembinaan pun enggak jadi masalah. Yang penting saya menang, saya juara, dan hati saya puas. Ngertos sama Medan? Lah itu al-qalbu adanya di situ. Faslun an-nafsu mukhtasaratun minal alam. Wa'lam lan rasa posira anna nafsa bni Adam setuhune nafsu ibnu Adam iku mukhtasaratun diringkes minal alami saking alam. Wa fiha, artinya nanti jiwa manusia, bentuk apa? Seperti kepala, hidung, kaki, ini sudah mewakili alam semesta. Itu nanti gambarannya seperti itu. Wa fiha lan ikut tetap, atau wa fiha lan ikut tetap ing dalem nafsu ibnu Adam min kulli suratin utawi saben-saben bentuk fil alami fi kulli min kulli suratin saking saben-saben bentuk minal alami atharun utai labet minhu saking alam. Tapi ini penuh penalaran, ya. Penuh penalaran dan perlu kita membaca yang lebih dalam lagi. Ini hanya sepintas saja. Lianna hadhil 'idhama, karena setunune ikilah tulang. Tulang yang ada pada siapa? Yang ada pada manusia iku kal jibali, seperti gunung. Walahmuhu lan utawi daginge ibnu Adam iku katurobi, kayak apa? Kayak debu. Sudah mewakili. Ya, ada mewakil anak gunungnya, ada apanya lagi, ada debunya. Wa sya'ruhu lan utawi, wa sya'ruhu, ya. Walahmahu wa sya'ruhu lan rambute ibnu Adam iku kan nabati, kayak tumbuh-tumbuhan. Waroksahu lan setuhune sirahe ibnu Adam iku kasamai, kayak langit. Wahawassahu lan piro-piro panca indrane ibnu Adam iku mithlul kawakibi, sepadane piro-piro bintang. Itu berarti diri manusia sudah mewakili alam semesta. Wa tafsilu dzalika utawi perinciane mengkono-mengkono mazkur iku tawilun dawa.
Panjang perinciannya. Wis kamu cuma tahu sekilas saja, tinggal diperdalam saja. Wa idzan halimaning fa inna fi batinihi. Maka setuhune iku tetep ing dalem batine Ibnu Adam sunna'al alami. Piro-piro utawi piro-piro penggaweane alam. Maksudnya penggaweane alam itu di dalam perut manusia, di dalam apa? Itu sudah digambarkan, ya, digambarkan produksi-produksi yang ada di alam dunia. Ana mesin penggiling, ana mesin, nah itu nantinya. Dan itu semuanya tidak kita sadari. Kita lihat. Li'annal quwata karena setuhune kekuatan fil ma'iddati ing dalem lambung. Iku kapobahi. Ibaratnya atau kayak tukang masak. Anak tukang masak ya, di dalam ma'iddah, di dalam lambung. Wallati lan perkara fil kabidi ing dalam limpah iku kal khabazi kaya tukang roti. Wallati fil am'iyai lan perkara fil am'iyai ing dalem jeroan iku kal qasori kaya tukang laundry. Walati lan perkara tubayyidu kang mutihaken allabana ing susu wa tuhammiru lan kang ngabangaken adama ing geti iku kasebari kaya pewantek. Ngerti pewantek? Ya, yang mewarnai baju, mewarnai pewarna. Wa syarhu dzalika utawi sarah yang mengkono-mengkono madzkur iku yatulu panjang. Ini. Kita bisa lihat fungsi dari apa yang ada di dalam perut manusia. Di mana di situ ketika seseorang itu makan sesuatu, maka sudah otomatis sudah ada yang memisahkan mana yang mana yang akan menjadi kotoran air besar. Gini betul. Itu sementara alatnya itu sangat lembut. Hanya berupa usus yang kalau dicubit akan sobek. Gini betul. Di mana lambung? Ya, itu dia ibaratkan kapobah. Seperti orang tukang masak. Semua makanan masuk semua ke dalam lambung. Tapi ketika keluar dia akan menjadi satu bentuk. Nginamutan, ya. Menjadi sebuah satu masakan satu. Itu kan sangat luar biasa. Otomatis bagaimana jantung memompa darah bisa menjadikan darah itu warnanya stabil. Ada darah putih, ada darah merah. Bagaimana mengatur detaknya jantung. Itu adalah gambaran pekerja-pekerja yang ada di alam semesta. Ya, jadi zahirnya manusia itu ibaratnya adalah alam semesta, gambaran alam semesta, dan yang ada di dalam perut manusia, di dalam batin manusia, itu adalah gambaran sonna,
pekerja-pekerja yang ada di dalam alam semesta ini. Gina pemedan. Kamu bisa bayangkan bagaimana kok bisa di dalam tubuh manusia perempuan keluar air susu yang warnanya putih. Padahal minumnya sih banyu sing keran bae gitu. Minumnya dari keran saja. Tapi kok bisa menghasilkan sapa sing mutihaken. Ada pabrik apa di dalam ini yang bisa mengolah kok menjadi warnanya putih. Gina pemetan. Ketika air itu masuk dicampur dengan air-air yang ada pada buah, pada sari-sari makanan, ketika keluar warnanya kuning jadi air seni. Ada tobah di dalamnya, ada sabah di dalamnya. Apa? Si pemberi warna mewarnai. Darah bisa stabil warnanya. Masya Allah. Wal maksudu utai kang dimaksud antak lama iku antak lama nyentang ngawuryo sopo kam ing piro fi batnika kang tetep ing dalam batin sira min awalima saking piro-piro alam mukhtalifatin kang berbeda. Kulluhum kang semua awalim iku masyhuluna ya dikerjaaken bihidmatika karena ngladeni siro. Berapa banyak pekerja-pekerja khodim-khodim kita di dalam perut kita ini untuk berkhidmat ke dalam. Lalu kita menyadari apa tidak? Wa anta utawi siro, siro kidudu isun ya. Iku fi ghuflatin ing dalem kelalen ing dalem tidak menyadari anhum saking awalim. Ada alam semesta yang masuk dalam bagian tubuh kita yang dia non-stop ya kan bekerja untuk kita. Langkah lirene. Apa jantung liren dingin kalau kamu tidur jantungnya berhenti dulu? Enggak, terus jalan. Apakah dauronud dam perputaran darah itu juga akan berhenti? Ya, ketika kamu tidur enggak terus berjalan. Sing lirenku cuma mata, hidung, hawas. Ya, sing apa? Nah, karena hawas itu ibaratnya adalah bintang. Bintang kabak awan, ana beli bintang. Adanya pada malam hari. Ketika orang itu tidur, maka otomatis bintangnya akan redup. Wahum utawi awalim ikula yastarihuna ora istirahat sopo awalim. Walam ta'rif humlan orang ngerti sopo sirakabe ora kenal sopo sirakabe ing awalim. Anta tegesira. Wala tashkuran ora bersyukur sopo sira man ing zat an'ama kang maringi kenikmatan sopo man alaika ing atas sira bihim kelawan awalim. Kamu tidak pernah bersyukur kepada zat yang telah memberikan awalim kepada diri kita untuk bekerja 24 jam. Bahkan bukan 24 jam ya, seumur hidup. Ya, berarti berapa ke berapa jam? Ya Allah alam berdu. Bukan 24 jam, seumur hidup. Tidak istirahat. Dan kamu tidak mengenalnya, kamu tidak menyadarinya, kamu tidak mengetahuinya, bahkan kamu juga tidak bersyukur saja tuh tidak kepada zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Mungkin apa badan? Faslun fi ma'rifati tarkibil jasad. Ing dalam ngawerwi susunane jasad. Wa manafi'ul a'dha'i lan utawi piro-piro manfaate anggota badan. Allati yuqalu kang diucapaken apa anha allati fi ilmi tasyrihi.
fi ilmi tasrihi ing dalem ilmu tasrih. Ilmu tasrih itu sejenis ilmu biologi, ilmu IPA. Wa huwa utawi ilmu tasrih iku ilmu azimun kang agung. Iku ilmu azimun kang agung. Wal khalqu uta makhluk iku ghafiluna kang padha lali anhu saking ilmu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ilmu tasrih, ilmu tibbi utawi ilmu kedokteran. Fakullu man mangka utai saben-saben wong aroda kang ngarepaken sapa man ayang dura ingin taningali sapa man fi nafsihi ing dalam awake man wa ajaiba sunillahi lan piro-piro keajaibane ciptaane Gusti Allah fiha ing dalam nafsu iku yahtaju butuh ila ma'rifati salasati asya'a maring ngawerwi telu piro-piro suwiji-wiji minas sifatil ilahiyati saking piro-piro sifat kapengeranan. Untuk mengetahui komposisi apa saja yang ada pada jasad manusia dan manfaatnya. Yang itu semuanya bisa dijelaskan juga pada ilmu biologi, fungsi ginjal, fungsi jantung. Kenapa? Atau ilmu kedokteran. Jantung ini berdetak, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Ini kita untuk mengetahuinya. Tidak hanya cukup mengetahui secara ilmiah saja, tapi juga harus mempunyai ada 3 syarat untuk kita bisa mengenal komposisi tubuh yang ada pada manusia, itu adalah dengan menggunakan sifat-sifat ilahiyah. Al-ula utawi kang pertama iku ayya'rifa nyentang ngaweri sapa wong anna khaliqas syakhsi ing setuhune kang dadekaken awak-awakan iku qadirun kang kuasa alal kamali ing atase kesempurnaan walaisa lan ora ana sapa khaliq iku bi'ajizin kelawan dat kang lemah. Sinten wa huwa uti khaliq iku Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisa lan ora ana apa amalun penggawean fil alami ing dalem alam iku bi'ajaba kelawan luwih kagum min khalqil insani saking ciptaan manusia min ma'in saking air mahinin kang hina wa taswiri hadzal sahsi lan ngrupakaken ikilah awak-awakan bihadhihi surati kelawan ikilah rupa al-ajibati kang indah kama qala subhanahu wa ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi. Inna setuhune kita iku khalaqna dadaken sapa Allah dadaken ing sapa Allah khalaqna dadaken kita al insana ing manusa min nutfatin saking air mani amsajin kang campuran
mani lanang mani wadon nabtalihi haleh nyoba sapa ingsun ing ingsan. Fa i'adatuhu mangka utawi baleni khalqun ilsan ba'dal mauti ing dalam sawise mati iku ahwanu luwi gampang alaihi ngatasi Allah. Li'annal i'adata karena setuhune baleni iku ashalu luwi gampang minal ibtidai saking ngawiti. Atsaniyatu taikang kaping loro iku ma'rifatu ilmihi. Ngawruh ilmu Allah. Wa annahu lan setuhune ilmu Allah iku muhitun kang liputi bil asya'i kelawan sekabehane suwiji-wiji kulliha sekabehane asya. Anna hadhil ajaiba karena setuhune ikilah keajaiban wal gharaib lan keanehan ikulah tumkinu. Orang mungkin apa hadhihi illa bikamalil ilmi angin kelawan kesempurnaane ilmu. Asalisatu kang kaping telu anta lama ngenta weruh sapa sira. Anna lutfahu ing setuhune welas asih Gusti Allah. Wa rahmatuhu lan kasih sayange Gusti Allah wa inayatuhu lan pertolongane Gusti Allah iku muta'alliqatun berkaitan bil asya'i kelawan piro-piro suwiji-wiji kulliha sekabian asya. Wa annahalan setuhune lutfullah iku la nihayata ora ana penghabisane iku maujud laha kadue asya. Lima karena perkara taro kang ningali sapa sira fin nabati ing dalam tumbuh-tumbuhan wal hayawani lan hayawan wal ma'adini lan piro-piro barang tambang min sa'atil qudrati saking luas atau jembare kekuasaan Allah wa husni suari lan bagusnya rupa wal alwani lan piro-piro warna. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tasyrikh, ketika kita mempelajari ilmu tib, maka kita harus juga memandangnya dengan tiga hal, yaitu dengan sifatul ilahiyah. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan manusia. Ini kita akan berkaitannya dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ngerti? Apa yang ada di dalam tubuh. Ketika kita mengagumi, Masya Allah, jantung luar biasa ya, nggak ada capeknya. Darah itu luar biasa manfaatnya untuk manusia. Bahkan kalau darahnya kurang, bisa ngambil dari darahnya orang lain. Juga di situ darah, ana macam-macamnya. Ana darah A, ana darah B, ana darah AB, ana darah C, ya. O. Gimana betul? Itu beda-beda darah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya yang ada di dalam tubuh manusia itu ada pada diri kita. Ada pada ashkhas. Dan yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kamalul qudrah. Ya, kesempurnaan kemampuan. Dan Allah laisa bi'ajiz. Dan siapa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa amalun fil alam bi'ajab min khalaqil in dan perlu diketahui bahwasanya penciptaan alam semesta ini masih dianggap penciptaan yang biasa-biasa saja.
Justru yang paling luar biasa Allah menciptakan itu adalah ketika Allah menciptakan manusia. Coba kita lihat mimma in mahinin menjadi ahsani takwim. Ini yang paling benar. Ya. Min apa? Mimma in bahin, tapi hasilnya ahsani takwim. Dari barang yang hina, tapi hasilnya bisa menjadi makhluk yang paling utama. Ini mustahil akli, secara akal tuh nggak bisa. Kalau pengen barangnya bagus, ya otomatis dari bahan baku yang bagus. Itu logikanya seperti itu. Pengen barangnya bagus, ya logikanya harus yang bagus. Pengen buat tempe sing kira-kira hasilnya bagus, ya otomatis kacang kedelainya harus yang bagus. Raginya juga harus yang bagus. Tapi ini sih min a'jabi ajaibi sun'atillah, itu adalah khalqul insan. Sebab mimma in mahin, dari bahan baku yang sangat hina, bisa menjadi ahsani takwim. Itu. Ngertas napa mboten? Wa taswiru hadza sahsi bihadhi surah al-ajibah. Dari benda yang sangat hina bisa menjadi bentuk manusia dalam surah yang sangat luar biasa. Nggih napa mboten? Berfungsi semuanya. Telinganya, nggih napa mboten? Tidak hanya bisa mendengar suara, tapi juga memahami suara. Matanya bisa membaca, bisa melihat, dan bisa membaca. Tapi wedus bisa melihat, bisa maca, beli bisa maca. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ana wedus sakit terus enggak sembuh-sembuh. Ya. Kata Bang Nanto, coba baca ya Qawiyu ya Hakim ya Qawiyu ya. Masa bisa baca wedusnya kon baca ya Qawiyu ya Hafiz gitu. Ya bisa. Kenapa betul? Tapi manusia itu sangat luar biasa. Ngertas betul? Itu yang jadi modal bahwasanya enggak terlalu aneh apa yang ada di dalam tubuh manusia kok bisa sampai seperti itu. Yang paling aneh itu adalah Allah menciptakan manusia. Min ma'in mahin menjadi ahsani takwim, dan semuanya komposisi yang ada di dalam tubuh manusia pun itu bagian dari ma'in mahin. Dan ketika manusia itu mati, nanti dibangkitkan lagi di alam kubur dan menjadi manusia kembali, itu sih lebih cerem. Lebih apa? Lebih cerem. Karena sifatnya adalah apa? I'adah, mengulangi. Mengulangi. Yang paling susah itu adalah bidayatul khalqil insan. Kalau sumpah manusia sudah mati, kemudian diwujudkan lagi, itu lebih mudah. Li'annal i'adata ahwanu minal ibtida. Mengulangi itu lebih mudah daripada membuat pertama kali. Yang kedua, ma'rifatu ilmihi. Yang kedua yaitu adalah kita harus sifatul ilahiyah, yaitu adalah mengetahui ilmunya Allah. Dan di sini ya, ilmunya Allah itu adalah al-ihatah. Syumul wal ihatah. Ya. Meliputi segala sesuatu. Dan keajaiban yang seperti ini, ya, keajaiban sampai Allah menciptakan ma'immahin menjadi manusia, itu katakanlah dita'alluqi oleh sifat qudrah,
Tapi itu juga tidak lepas dari ilmunya Allah yang sangat sempurna. Kalau sumpama orang itu tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan bisa menciptakan sesuatu. Gawe rajek bega anak ilmu, lamun laka ilmu, maku bega anak ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, tidak akan bisa mendapatkan hasil yang lah ilmunya Allah al-ihata wasyumul. Yang ketiga, lah di sini ada rahmatullah, lutfullah, inayatullah yang tidak akan bisa lepas Allah kepada sesuatu yang diciptakannya. Wa annaha, dan itu tidak ada penghabisan. Rahmatnya Allah. Artinya bagaimana? Ketika Allah menciptakan manusia, dan manusia itu yahtaju ilal akli wasyurbi, dan ketika dia ini makan dan minum, enggak mungkin makan dan minum itu akan terus berada di dalam, otomatis harus ada dikeluarkannya. Akhirnya Allah menciptakan yang bisa menggiling makanan, memisahkan antara serat dengan cairan, ya, diberikan saluran masing-masing, ya, kemudian dibuang, ganti lagi dengan makan. Itu adalah rahmatullah, itu adalah lutfullah. Ya, termasuk rihun, ngentut itu merupakan iya. Tapi ngentut itu manfaat untuk orangnya, tapi tidak manfaat untuk orang lain. Wong sing ngentute silega, tuh alhamdulillah. Tapi yang di sampingnya naudzubillah. Nggih napunten. Wa anna hali nihayatah limana rafin nabat, yang ada pada nabat, tumbuh-tumbuhan. Nggih napunten. Yang ada pada hayawan itu juga sama, yang ada juga pada ma'adin, barang tambang. Itu semuanya adalah diciptakan karena rahmat Gusti Allah kepada siapa? Kepada manusia. Rahmat Gusti Allah kepada manusia. Min syi'atil qudrah wa husnis suwar wal anwan. Dan juga setiap bentuk yang Allah ciptakan di alam semesta ini mempunyai keindahan tersendiri. Mempunyai keindahan tersendiri yang seseorang tidak akan bisa lepas untuk mengetahuinya. Ngertos napa mboten? Nah itu. Jadi dengan demikian kita sudah bisa mengenal pada diri kita sendiri minimal secara komposisi jasad sebagai wasilah untuk kita bisa mengenal Khalik Allah Subhanahu wa taala yang nanti kemudian diarahkan kepada al-qalbu yang diciptakannya adalah lima'rifatillah, yang kita harus menciptakan kebahagiaan pada diri kita dengan ma'rifatullah. Faslun fi tafsili khilqati bani Adam, thumma qala wallahu a'lam bissawab. Loh, habis deh ini. Kayaknya kurang banyak ya. Asik sih anu. Faslun fi tafsili khilqati bani Adam, thumma qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah besok apa namanya hataman, nanti istirahat dulu satu malam, nanti malam Selasa kita mulai kitab 7. Bismillahirrahmanirrahim.
istajib doa ya bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.